Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di mata kuliah pemodelan dan simulasi. Iya, materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita di minggu ini, yaitu terkait di bagian praktik ya. Jadi kemarin kita ada sedikit kekurangan untuk penjelasannya. Jadi di bagian praktik ini akan dijelaskan bagaimana kita mengeksekusi sebuah data yang sudah kita punyai gitu ya. Jadi teman-teman di Braja sudah ada link untuk download datanya dalam format zip begitu ya. Nah, silahkan di-download dan teman-teman silahkan menjalankan code-nya begitu. Jadi ketika sudah di-download, filenya berada dalam satu folder gitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mendapati dua file ini, yang pertama adalah onewayanova.txt dan yang kedua adalah onewayanova.r. Nah, di dalam folder tersebut berisikan ini ya, apa namanya, data hasil ujiannya gitu ya. Ini didapat dari file Excel ya, yang dikopas ke Notepad begitu saja dan disimpan dalam bentuk file TXT. Lalu ketika sudah seperti ini, teman-teman silahkan diklik saja onewayanova.r ini untuk memunculkan source code-nya di aplikasi R, teman-teman. Gitu. Jadi ketika sudah muncul di aplikasi R, nah jadi otomatis ini adalah halaman dari folder teman-teman ya. Jadi halaman folder teman-teman langsung otomatis di sini. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki ini, berarti datasetnya sudah siap di-read di sini, gitu ya. Proses read-nya mulai dari script yang pertama, ya ini adalah read data read tabelnya dari onewayanova.txt. Ini di-run saja. Nah, ketika di-run, ketika dia tidak ada error, berarti sudah berhasil dengan normal, begitu ya. Lalu dilanjutkan script kedua untuk attachment-nya. Data one way dipanggil, datanya di running juga, lalu names-nya dipanggil untuk penamaan dari datanya. Nah, di sana ada grup dan hasil gitu ya. Nah, lalu data one way ANOVA ini dari grup itu kita jadikan faktor gitu ya. Setelah itu kita labeling untuk faktornya secara berurutan ya. Jadi nanti dari yang pertama itu adalah visual, yang kedua ada auditory, yang ketiga kinestetik gitu ya. Kalau data yang pertama berarti ditambah saja gitu ya. Lalu kelasnya data when away ANOVA menjadi sebuah grup gitu ya. Oke, setelah itu baru kita eksekusi setiap grupnya ini tadi sampai dengan kinestetik teman-teman. Jadi kita running semua. Lalu kita coba plotkan ya gitu ya. Nah, plotnya ini adalah masing-masing datanya seperti ini untuk ketika hasil plotnya gitu. Jadi kurang lebih seperti apa sih bentuk datanya gitu kan. Kita plot semua. Ya, jadi semuanya bentuknya untuk keyline-nya. Oke, jadi persebarannya dia merata dari -2 sampai +2, dia merata dengan puncak datanya ada di bagian 0 begitu ya. Lalu kita plotkan semua. Lalu hasilnya kita plotkan juga. Ya, jadi kalau plotnya ini sebenarnya teman-teman akan lebih mudah membaca di Excel ya teman-teman, karena dia membentuk ininya apa kubah loncengnya begitu ya. Kalau di sini menggunakan normal QQ plot ini ya, QQ norm ini dia tidak begitu terlihat. Hanya saja dia memang datanya persebarannya cukup merata dari -2 sampai dengan +2 dengan kondisi kepadatannya ada di tengah-tengah gitu. Sehingga kalau ingin melihat plotnya yang kubah loncengnya itu lebih enak kita melihatnya di ini ya di Excel ya. Gitu teman-teman. Nah, lalu ini adalah untuk uji Bartlett-nya. Bartlett-nya ini yang kita cari gitu ya. Kalau tadi kan kita untuk uji Bartlett kan sangat panjang sekali ya teman-teman. Nah, kalau di sini kita cukup panggil satu baris saja bartlett.test, maka kita run dan hasilnya muncul. Di sini kita perhatikan p-value adalah 0,7221 gitu ya. Ini yang menjadi acuan apabila dia
memiliki nilai lebih besar daripada 0,05, maka secara otomatis data yang dihasilkan merupakan data yang normal. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah panduan singkat untuk pengujian Bartlett dan pemanggilan datanya. Kurang lebih seperti itu materi tambahannya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di perkuliahan minggu depan.